Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Rabu tanggal 20 Juli 2022. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mengawali rehat ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami kembali menghadap tahta kebesaran-Mu Bapa pada pagi ini. Puji syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat mengisi hati dan pikiran kami, Tuhan. Untuk kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan yang masih Bapa perkenankan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, amin. Pembacaan hari ini terambil dari Ulangan 12 ayat 1 sampai 11. Ulangan 12 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi nats pembacaan adalah dari ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. Ayat yang ke-11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, rehat hari ini mengambil judul Ibadah yang Tuhan Perintahkan. Ibadah yang Tuhan perintahkan. Kami nombantu napak parentan puang matua. Untuk fokus beribadah kepada Tuhan, perlu didukung dengan tempat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita fokus kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain yang masih ada di tempat yang diduduki oleh Israel. Tidak boleh ada yang tersisa, baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka. Tempat-tempat penyembahan jika masih ada sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan. Dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya. Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan, sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka akan pergi beribadah. Ibadah Israel harus berpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Hanya di tempat yang Tuhan telah pilih yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah. Dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan kepada Allah lain. Beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Untuk itu, dalam peribadahan kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah atau apa yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya, sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Amin.
Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah Tuhan kami, Allah yang begitu baik, menjumpai kami di pagi hari ini dan menyapa dengan firman-Mu, dengan tema ibadah yang Tuhan perintahkan. Tolong kami Tuhan menghidupi firman-Mu ini oleh pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk Diaken Runiosa Tasik Tangkabah Medan yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada saat ini. Kami berdoa Tuhan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, tugas-tugasnya, terlebih dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya selalu memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai hal yang mensukacitakan jemaat-Mu. Mereka yang berulang tahun hari ini, Endang Matilda Kasa, buat dia bersuka cita dengan pertambahan usia sekaligus menghitung hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan agar beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga dengan berbagai hal yang mensukacitakan Tuhan yang dialami oleh setiap warga jemaat-Mu hari ini, baik itu semangat kerja, semangat belajar, dan berbagai kesuksesan. Terima kasih kami persembahkan kepadamu. Kami juga bergumul dengan berbagai hal yang ada dalam hidup kami dan hidup saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, Engkau mengenal satu persatu. Kami mohon kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan buat mereka. Kiranya oleh kasih-Mu Tuhan dan pemeliharaan-Mu saja saudara-saudara kami yang sakit akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan teguhkan iman mereka senantiasa, berkati segala usaha dalam rangka penyembuhan. Begitu juga mereka yang berduka cita karena berbagai hal, Tuhan peliharakan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan mereka akan terhibur, mereka akan kuat dan berdiri menghadapi segala realita hidup bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat berbagai rencana-rencana kami hari ini, apa yang kami programkan, apa yang kami akan kerjakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pelihara sertai kami, baik anak-anak sekolah maupun saudara-saudara kami yang ke kantor untuk bekerja dari rumah, saudara-saudara kami yang bergerak di bidang usaha. Tuhan memberkati senantiasa. Kiranya kami boleh produktif hari ini karena mendapat kekuatan yang asalnya daripada-Mu saja. Tuhan lebih mengenal setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu untuk bisa terus kreatif, produktif dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia, Tuhan terus peliharakan mereka. Oh Tuhan, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, perdamaian dunia juga Tuhan izinkan dan mungkinkan bagi kami bersama-sama. Ini doa kami hari ini Tuhan, kami mau menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Demi Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa dan mempercayakan kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan pertolongannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.